kepada Bapak Wan Ahmad Rizky Muharani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Perkenalkan, saya Alfiana Miftahul Jannah, MPM 1811070305 dari kelas F semester 4 PIAUD UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Metode Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Materi yang pertama adalah dasar-dasar perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan perkembangan pada anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Motorik adalah suatu yang membicarakan gerakan jasmani yang terkoordinasi, sehingga dalam perkembangannya dibutuhkan sebagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Materi selanjutnya adalah metode perkembangan fisik motorik. Metode dipilih sesuai dengan strategi kegiatan. Metode disesuaikan dengan kriteria anak. Tidak mengakibatkan cedera. Tempat dan fasilitas yang tepat. Guru dapat mengevaluasi dengan baik. Materi selanjutnya adalah teori perkembangan fisik motorik. Untuk motorik kasar, menurut Satrock, motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot besar yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Untuk motorik halus, menurut teori Jones W. Satrock, motorik halus adalah meliputi gerak-gerakan yang menyesuaikan secara halus seperti ketangkasan jari. Materi selanjutnya adalah perkembangan fisik motorik anak usia dini. Setiap anak perkembangan fisiknya berbeda-beda. Ada beberapa anak yang pertumbuhannya lambat dan ada anak yang pertumbuhannya cepat. Seiring dengan perkembangan yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan dan minat anak. Materi selanjutnya adalah tahap perkembangan dan pertumbuhan fisik motorik. Di sini ada 7 tahap perkembangan motorik anak. Yang pertama 0 sampai 3 bulan. Latihan motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau memberikan sentuhan halus pada jarinya atau menyilangkan tangannya untuk menguatkan otot lengannya. Yang kedua, 4 sampai 6 bulan. Motorik halusnya mulai berkembang dengan mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Yang ketiga, 7 sampai 9 bulan. Motorik halusnya terus berkembang dengan kemampuan menggapai mainan dengan kedua tangan serta mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Yang keempat, 10 sampai 12 bulan. Dapat mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk saat melempar bola dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. Yang kelima, 1 sampai 2 tahun. Kemampuan motorik halusnya seperti bisa menyusun menara dari balok, mencoret-coret, dan belajar melepas celana atau bajunya. Yang keenam, 2 sampai 3 tahun. Sudah bisa diajak berkreasi karena mampu menggunting kertas, membuat lingkaran, serta mencoret sesuai keinginan. Yang ketujuh, 3 sampai 4 tahun. Motorik halus si kecil pun menunjukkan kemajuan dengan pandai mengoleskan lem dengan rapi, menyusun puzzle, dan menuangkan cairan ke dalam botol dengan hati-hati. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencangkup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, kelenjar endokrin, dan struktur tubuh. Materi selanjutnya, bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik anak.
Yang pertama ada bermain di dalam ruangan, kedua bermain di luar ruangan, ketiga bermain dengan alat, keempat bermain tanpa alat. Materi selanjutnya adalah perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif. Istilah permainan kreatif sebenarnya tidak mengacu pada tipe permainan, tetapi pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pendekatan pembelajaran kreatif digunakan sebagai dasar untuk merancang sebuah kurikulum yang disebut dengan model kurikulum permainan kreatif. Materi selanjutnya adalah indikator perkembangan fisik motorik anak usia dini. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencangkup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur tubuh. Materi selanjutnya adalah program pembentukan kesegaran jasmani. Program pembentukan kesegaran jasmani meliputi latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Selanjutnya, latihan kecepatan. Latihan kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, latihan kelincahan. Latihan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Materi yang selanjutnya adalah unsur-unsur kesegaran jasmani. Unsur-unsur kesegaran jasmani yang dikemukakan oleh para ahli yang dapat dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan, kedua, ketahanan, ketiga, kecepatan, keempat, kelincahan, kelima, kelenturan, keenam, koordinasi. Materi selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program kegiatan fisik motorik di TK. Perencanaan menentukan tujuan atau aspek yang akan dikembangkan, pemilihan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan, pemilihan metode. Pelaksanaan. Untuk melakukan pelaksanaan pengembangan fisik motorik di TK, maka perlu dilihat lagi isi pengembangan kegiatan fisik motorik, baik untuk kelas A maupun kelas B. Kurikulum berlaku untuk 1 semester dan dapat diulang dari awal semester berikutnya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian mencangkup proses dan hasil kegiatan anak didik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta keterampilan yang telah dirancang dalam program kegiatan belajar. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.